Tahun baru 2023 sudah di depan mata. Mulai tahun 2023, pemerintah dan Bank Indonesia akan menjalankan sejumlah kebijakan baru yang mempengaruhi ekonomi dan bisnis. Sejumlah kebijakan tersebut telah dirancang dengan matang dan sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian baik global ataupun domestik. Salah satu kebijakan yang berlaku mulai awal tahun 2023 adalah kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Kenaikan tarif cukai sigaret rata-rata sebesar 10% pada 2023 hingga 2024 dilakukan untuk mendukung target penurunan prevalensi merokok anak. Kemudian, kenaikan cukai jenis sigaret kretek tangan, kenaikan maksimum sebesar 5% dengan pertimbangan keberlangsungan tenaga kerja. Sedangkan kenaikan cukai rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya rata-rata naik sebesar 15% dan 6% setiap tahunnya, untuk 2 tahun ke depan. Selain kenaikan cukai, industri rokok juga akan berlaku larangan penjualan rokok batangan. Pemerintah akan melarang penjualan rokok batangan yang diatur dalam keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. Salah satu isi belait itu adalah rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Pada RPP Kementerian Kesehatan ini memuat 7 pokok materi muatan yang salah satunya adalah ketentuan larangan menjual rokok ketengan. Di industri otomotif, pemerintah berencana akan memberikan insentif kendaraan listrik pada tahun depan. Nantinya pembelian mobil listrik akan diberi insentif sebesar Rp80 juta, motor listrik sebesar Rp8 juta. Sedangkan untuk konversi motor listrik mendapat insentif Rp5 juta. Meski begitu, skema pemberian insentif ini masih terus dibahas secara internal oleh kementerian terkait. Insentif pajak juga akan diberikan ke sektor manufaktur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 telah menyiapkan dana Rp41,5 triliun untuk insentif sektor manufaktur. Meski begitu, rencana pemberian insentif ini masih terus dibahas di internal pemerintahan. Dengan memastikan situasi geopolitik di 2023, begitupun dengan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan baru lainnya adalah implementasi pengintegrasian nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut kebijakan ini mulai diterapkan terbatas hingga 31 Desember 2023 dan akan mulai diterapkan secara penuh pada Januari 2024 mendatang. Sedangkan dari Bank Indonesia, ada kebijakan perpanjangan relaksasi bayar minimal, tingkat suku bunga kredit, hingga batas bayar denda. Masa berlaku kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan resmi diperpanjang. Semula Bank Indonesia menetapkan 31 Desember 2022 sebagai batas pembayaran, lalu diperpanjang hingga 30 Juni 2023. Selain itu, batas bayar denda keterlambatan pembayaran kartu kredit maksimal 1% atau Rp100.000 berlaku hingga 30 Juni 2023. Bank Indonesia juga bakal mempertahankan batas maksimum suku bunga kartu kredit sebesar 1,75% per bulan. Kemudian, Bank Indonesia juga memperpanjang masa berlaku Merchant Discount Rate QRIS. Untuk merchant kategori usaha mikro sebesar 0% dari semula 31 Desember 2022 menjadi 30 Juni 2023. Selanjutnya, Bank Indonesia juga akan melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1. Dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah dari semula 31 Desember 2022 menjadi 30 Juni 2023.